Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya lan diriwayatkan apa anna ibn Abi Azrata setuhune Ibnu Abi Azrah ad-Du'ali wa kana lan ana sapa kana iku ana sapa Ibnu Abi Azrah iku fi khilafati Umar radhiyallahu anhu iku ing dalam zaman khilafahe Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kana ana sapa Ibnu Abi Azrah yakhlaqu iku mengkhuluk sapa Ibnu Abi Azrah mengkhuluk mencerai dengan imbalan dengan cara dengan mendapat imbalan anisa ing pira-pira wong wadon allati yatazawwaju allati rupane ya nisa yatazawwaju kang menikah sapa Ibnu Abi Azrah menikah bihina kelawan nisa fatarat nuli menyebar lahu maring Ibnu Abi Azrah finnas maka menyebar lahu kadue Ibnu Abi Azrah finnas ing dalam masyarakat min dzalika saking mengkono khulu uhdusatun opo obrolan yakrahu kang sengit sapa Ibnu Abi Azrah ing uhdusah. Rupanya ada rumor Ibnu Abi Azrah itu tukang cerai. Bahkan bisa jadi obrolannya lebih dalam lagi. Jadi khulu itu permintaan talak dari istri, permintaan cerai dari istri dengan siap memberikan imbalan kepada suaminya. Udah, kamu asal cerai saya, aku kasih kamu. Saya kasih kamu uang. Nah, ini namanya khulu. Bisa jadi rumor yang yang menjadi-jadilah. Dia tidak mengurus istrinya sampai istrinya minta cerai, tapi dia tidak mau cerai kecuali dikasih uang. Nah, ini kan, waduh, kan nggak enak sekali kan. Khulu itu kan begitu, cerai dengan ada imbalan, ada timbal baliknya. Falamma aliman ing dalam sumangsane ngerti sapa Ibnu Abi Azrah, dzalika ing mengko bidzalika. Kelawan mengkono uhdusah, akhadha moko ngalap sapa Ibnu Abi Azrah biyadi Abdillah bin Al-Arqam, kelawan tangane Abdillah bin Al-Arqam. Hatta ata sehingga teko sapa Ibnu Abi Azrah bihi kelawan Abdillah ila manzilihi maring umahe Ibnu Abi Azrah. Sumaqala nuli ngucap sapa Ibnu Abi Azrah takon di imraatihi maring istriye Ibnu Abi Azrah. Ushiduki billah. Ushidu takon sapa ingsun, nyuwun njaluk sapa ingsun ki ing sira wadon billahi demi Allah. Hal tubhidi asliye hal tubhidi ana tah sengit sapa sira wadon ni ing ingsun. Qala jawab sapa imraah la tunshid sampun tanglet sapa tuani ing kula. Engkau nggak usah tanya-tanya sampai bawa-bawa nama Allah lah. Qala ngucap sapa Ibnu Abi Azrah, fa inni moko setune ingsun unshidu iku nyuwun jaluk sapa ingsun ki ing sira Allah ing Gusti Allah. Qala jawab sapa imraah, na'am nggih, kula sengit dumateng panjenengan. Memang berkata secara jujur, kelakuannya Ibnu Abi Azrah tidak menyenangkan istri-istrinya. Kelakuannya itu sehingga istrinya minta cerai. Lah minta cerai kemudian ya tidak gratis minta cerainya. Ada imbalan. Jadi istri Ibnu Abi Azrah itu nggak suka. Faqala nuli ngucap sapa ikilah Ibnu Abi Azrah libnil Arqami maring Ibnil Arqam. Atas ma'u ana ta krungu sapa sira Ibnul Arqam Abdullah bin Al-Arqam
Tsumma talaqan nuli budal sapa wong loro Ibnu Abi Adrah dan Abdullah mau. Hatta ataya sehingga nekani sapa wong loro mau Umar ing Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala nuli ngucap sapa Ibnu Abi Adrah ngucapi mengkene. Innakum la tuhadditsuna anni azlimun nisaa wa akhla'ahunna. Innakum setuhune tuan-tuan. La tuhadditsuna iku yektine cerita-cerita sapa tuan-tuan. Anni ing setuhune kula iku azlimu, iku mendolimi sapa kula, sapa ingsun. Kalian semua cerita bahwa saya itu mendolimi an-nisaa ing para perempuan, ing wong-wong wadon. Wa akhlaulan khuluq sapa ingsun guna ing nisa. Fas'al maka takona dewek sapa tuan, takona dewek Ibnul Arqam ing Ibnul Arqam. Saya tidak mendolimi. Oh itu kan. Fas'ala nuli takon sapa Umar hu ing Ibnul Arqam. Fa akhbara nuli ngabaraken sapa Ibnul Arqam hu ing Umar. No ya memang leres niku istrine ki ambak sing mboten wonten masalah sebenarnya sih. Tapi istrine ki ambak sing nyowon pegat. Istrinya sendiri yang minta cerai. Fa arsala nuli utusan sapa Umar ila mar'ati Ibnu Abi Adrah maring istri Ibnu Abi Adrah. Fajaat nuli teko sapa imra'ah hiya ya imra'ah wa ammatu halan bibinya imra'ah. Faqala nuli takon sapa Umar anti ana ta utawi sira wadon alati iku uwang tuhadithina kang cerita sapa sira li zaujiki maring suamine sira cerita anaki ing setuhune sira tuhidina iku sengit sapa sira hu ing zaujaki. Faqalat nuli jawab sapa imra'ah inni setuhune kula awaluman itu kawitane wong tabakang tobat sapa man waraja'alan balik sapa man amrullahi ing urusane Gusti Allah taala. Innahu setuhune suami kula zauj Ibnu Abi Adrah iku nasyada njaluk temenanan takon temenanan serius sapa zauj ni ing kula. Fataharrajtu maka ngraos dosa sapa kula, saya merasa berdosa an akdiba ing yen to goroh sapa kula. Afa akdibu ana ta angsal goroh sapa kula ya Amirul Mukminin? Jadi saya jawab atas inisiatif saya sendiri, padahal memang Ibnu Abi Adrah itulah yang membuat saya itu menyatakan khulu itu sebenarnya. Afa akdiba ya, afa akdiba ana ta nuli goroh sapa kula. Saya memang tidak suka kelakuannya Ibnu Abi Adrah sehingga saya benci dia dan akhirnya minta cerai. Afa akdiba ana tahnuli angsal goroh sapa kula ya Amirul Mukminin? Qala jawab sapa Sayyidina Umar, na'am boleh. Iya benar. Persoalan rumah tangga itu bukan kemudian dibuat konsumsi publik lah. Selesaikan urusan keluargamu sendiri. Tidak usah terang-terangan sampai orang lain pada tahu, nggak usah. Urusan keluarga tidak mesti diketahui orang lain. Tidak boleh terlalu jujur, nggak usah terlalu lempeng lah. Ini kan akhirnya terjadi gosip di luaran sana. Fakdibi moko goroh gosiro. Fa in kanat moko lamun ana sapa ihdakuna sapa salah sijine sira kabeh para perempuan iku la tuhibbu iku ora senang sapa ihdakuna ahadana ing salah sijine kita golongan wong lanang fala tuhaddits moko aja cerita sapa fala tuhadditsu moko ora kena nyeritakaken sapa ihdakuna hu ing ahadana bidzalika kelawan mengkono-mengkono adamul mahabbah. Sudah, memang kalau tidak suka ya sudah. Kalau tidak suka ya sudah. Tapi nggak usah jujur sampai diketahui orang lain. Itu kan tadi ada Abdullah bin siapa? Abil bin Al-Arqam kan? Nggak usah kamu tuh. Kalau kamu misalkan sudah tidak suka ya udah gitu saja. Kalau tidak suka cerai ya sudah cerai. Nggak usah kemudian
ditanyai jawab lagi ini, wah nggak usah ngeladenin. Fa inna aqallal buyuti karena setuhne minimal paling setitike pira-pira umbah allazi yubnakan dibangun apa aqallul buyut iku alal hubbi iku ing atase dasar senang. Atas dasar senang itulah perjalanan rumah tangga bisa berlangsung. Kalau sudah nggak senang ya sudah selesai. Tapi nggak usah jujur bicara kemana-mana, ya sudah selesai gitu aja. Nah, tapi kalau kamu bicara, wah suami saya gini, nah suaminya kamu nanti bicara tentang keburukan kamu juga, wah ya itu kan jadi bikin tidak tidak harmonis antar dua keluarga besar kan. Nah, urusannya kan bukan sekedar kamu dengan suami kamu, urusannya antar dua keluarga besar artinya. Apalagi orang Arab, masalah keluarga besar itu begitu sensitif. Urusan keluarga besar itu begitu sensitif. Nanti pihak saudara-saudara suami kamu nanti tidak terima lagi, saudara-saudara kamunya tidak terima lagi. Waduh, ruwet. Kalau sudah nggak cocok ya sudah selesai aja. Walakinin nasu tetapi utawi menungso iku ya ta'asyaruna iku seserawungan sapa nas bil islami kelawan Islam wal ahsabi lan pira-pira ya seseduluran keturunan. Wa inin Nuwas bin Sam'an al-Kalabi qala ngucap sapa Nuwas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma utawi apa iku likadwe ingsun aron ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh tatahafatuna ay tatasaqatuna saling berjatuhan sapa sira kabeh fil kizbi ing dalam kebohongan. Tahafut al farasy kaya rontoge berjatuhane laron finari ing dalam geni gemruduk laron ketika ada cahaya datang semuanya. Kulal kizbi kelawan sekabehane goroh. Yukta buti catat alam ni Adam ing atase anak Adam la mahalata kelawan pasti. Yukta buti catat opo kizib alam ni Adam la mahalata kelawan pasti. Illa ayak diba angin yen to goroh sapa ar-rajul wong lanang fil harbi ing dalam urusan perang. Fa innal harba karena setuhune perang iku khid'atun. Boleh khid'ah, boleh khud'ah, boleh khod'ah. Yang namanya perang itu rekayasa, strategi, tipu. Au yakuna utawi yen to ana apa kizib bainar rajulaini iku ing dalam antara wong lanang loro. Nah ngene. Au yakuna utawa ana iku bainar rajulaini ing dalam antara wong lanang loro syahnaun apa tukaran. Fayusliha nuli mendamaikan sapa wong bainahuma ing dalam antarane rajulain. Jadi berbohong dalam rangka mendamaikan dua pihak itu boleh. Ayu haditha atau cerita ngobrol sapa wong imra'atahu ing istrine wong. Yurdia atau yurdi hale gawe ridho sapa wong ha ing imra'ah. Merayu gombal terhadap istrinya enggak masalah. Yang penting asal seneng aja. Bohong-bohong ngibul-ngibul dikit enggak masalah. Yang penting istri senang gitu aja. Wa qala ucap sapa Sauban al-kizbu utawi gorah kulluhu ya kabehane kizib ismun iku dosa. Illa ma kecuali bohong nafa'a kang manfaati sapa wong bihi kelawan kizib manfaati musliman ing wong Islam au dafa'a atau menolak sapa wong anhu saking muslim menolak dororan ing bahaya. Wa qala dawu sapa Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu idza haddathtu ing dalam nalika cerita sapa ingsun kum ing sira kabeh anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku cerita mengajar kalian perihal ajarannya Kanjeng Nabi, fala akhirra moko demi yaktine yen to njungkel sapa ingsun. Jungkel bahasa Indonesia apa? Tiba jatuh ke depan. Iya, tersungkur ya. Iya, tersungkur benar-benar. Tersungkur. Maka seandainya aku jatuh tersungkur minas sama isangking langit, ahabbu
iku luwi tak senengi ilaya maring ingsun min an akdziba tinimbang yen to goroh sapa ingsun alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wa idza haddatstu lan ing dalam nalika cerita sapa ingsun kumusur kabeh fima ing dalam urusan bae kang ing dalam antara ingsun wa benakum lan ing dalam antara sira kabeh. Fal harbu maka asal tahu aja, maka utawi perang iku khid'atun yaitu adalah tipu menipu. Fahadhihi salasu utawi ikilah telung kasus iku waradatu maqafiha ing dalam hadhihi salas. Sharihul istitsna'i apa kejelasan pengecualian. Wa fi makna halan iku ing dalam maknai hadhihi salas. Ma utawi kasus ada kang mbedani apa maha ing hadhihi salas. Idza tabata ing dalam nalika terkait bihi kelawan maksudun apa tujuan sahihun kang bener lahu kaduwe wong au li ghairihi atau kaduwe seliyane wong. Amma maluhu anapun utawi harta wong. Masalah harta, persoalan harta, famithlu ayakhudha moko iku sepadane yen to merampas. Moko iku sepadane yen to merampas hu ing mal. Zalimun sapa wong zalim. Wah yas'ala lan takon sapa zalim takon hu ing wong an malihi saking hartae wong. Ada ancaman dirampas atau ditanyai sama orang zalim untuk kemudian diambil harta itu dengan tidak benar. Falahu maka iku kaduwe wong ayung kira utawi ento ingkar sapa wong hu ing mal. Anu saya enggak punya harta semacam itu. Atau hartanya udah dibawa oleh orang lain, udah dibelanjakan, udah enggak ada. Au ya'khudha atau merampas hu ing mal sapa sultanun sapa sultan. Fayas'ala nuli takon sapa sultan an fahishatin saking dosa gedean bainahu kang ing dalam antarane wong wa bainallahi lan ing dalam antarane Allah taala. Irtakaba kang nglakoni sapa wong ha ing fahisyah. Misalkan ada orang melakukan maksiat, maksiat ini tidak bersangkutan dengan hakul adami, ya maksiatnya bersangkutan dengan haknya Allah. Misal mabok, minum arak, itu kan tidak menyakiti orang. Beli arak pakai duit sendiri, diminum juga tidak ganggu orang, minumnya di dalam kamar sendiri, tidak ngajak-ngajak orang lain, tidak minta duit ke orang lain. Nah, tiba-tiba ada ada polisi, kemudian tanya, mulut kamu kok bau arak? Kamu habis minum arak ya? Kamu habis minum arak ya? Polisi syariat misalnya. Maka dia boleh bohong, urusannya apa polisi dengan saya tidak ganggu ketertiban orang ini, boleh dia ingkar. Falahu maka iku kaduwe wong ayung kira utawi yen toh ingkar sapa wong. Boleh dia ingkar dalika ing mengkono fahisyah. Fayaqulu nuli ngucap sapa wong mazana itu ora zina sapa ingsun, ini kan saya tidak melakukan zina. Ini urusannya tidak bukan hakul adami. Wa masyaritu lan ora nyolong sapa ingsun. Gampang itu nanti tobat sendiri diselesaikan dengan sendiri, tidak usah melibatkan orang lain. Kecuali kalau ada orang yang bersaksi, ada yang melihat kita melakukan zina atau melakukan minum arak, ya kalau sudah ketangkep basah ya nggak bisa ingkar. Kalau semisal kita jadi persoalan pribadi itu, di persoalan pribadi tidak harus diungkap semuanya ke dalam khalayak publik. Kalau di situ menimbulkan kehebohan, menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman, ya udah disembunyikan aja, disembunyikan saja. Barangkali ini kan umum kan, antar pasangan suami istri terbuka, kita ini saling terbuka aja. Dulu saya sebelum sama kamu itu saya tukang zina. Wah, ya udah. Ya udah kalau gitu cerai aja langsung. Nah, ini kan bisa menimbulkan begitu.
Kalau urusannya antara dia dengan hakullah ya sudah, dia cukup taubat sendiri apa sendiri, tidak usah dipublikasikan. Wa qala tahu sepekan sing Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang setiap orang itu punya aib. Nah, aib itu kan ya tidak mungkin orang tidak punya aib, tapi aib itu kan buat disembunyikan. Nggak usah dibeber-beberkan. Orang pasti aib, BAB aib kan, nggak enak BAB. Kencing aib, nggak enak. Maka ya mesti kita ngumpet. Kalau buang air mesti ngumpet, tidak usah dipertontonkan. Ini memang aib, dan kitanya nggak usah ngintip-ngintip orang lagi buang hajat. Ngapain? Semua orang juga punya aib macam itu. Nggak usah dipertontonkan dan nggak usah penasaran. Tidak usah dipertontonkan dan tidak usah penasaran. Begitupun aib-aib yang lain. Selama aib tersebut tidak mengganggu ketertiban umum, ya sudah. Nggak usah diketahui orang lain. Cukup diberesin oleh kitanya sendiri. Masa iya mau buang air kok di tengah jalan? Nah, ini kan mengundang kerumitan, keruwetan, mengganggu ketertiban umum. Maksiat pun begitu. Maksiat kalau bisa jangan kelihatan orang. Maksiat yang sifatnya hakullah. Kalau sampai kelihatan orang ya sudah, itu berarti melanggar ketertiban umum dan itu bisa diproses secara hukum. Kalau tidak melihat, tidak melanggar, tidak merusak ketertiban umum ya sudah, dia perbaiki sendiri, kotoran-kotorannya dia bersihkan sendiri, dia tobat insaf dengan cara sendiri saja, nggak usah melibatkan orang lain. Tuh, jadi orang berzina nggak usah ngaku-ngaku di hadapan polisi. Pak polisi, saya insaf. Dulu saya tukang main zina tuh. Tukang main zina. Ya urusannya apa? Ini sudah dihukum aja saya. Zaman dulu ada sahabat yang mengaku melakukan perbuatan maksiat zina di hadapan Rasul. Kenapa? Saking polosnya, saking ingin insafnya, saking ingin diampuni dosanya. Padahal Rasulnya sendiri tidak menginginkan cara model kayak begitu. Jadi agama Islam dianggapnya keras, dianggapnya kejam, karena hukuman orang berzina itu sadis kan, dicambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Itu kalau zinanya tidak zina muhsan 100 kali cambuk. Kalau dia zinanya zina muhsan, artinya sudah menikah, melakukan hubungan suami istri, kok masih berzina dengan orang lain, hukumannya sampai rajam. Hukuman rajam alias hukuman mati. Kemudian Islam disudutkan karena adanya hukuman mati semacam ini. Dianggapnya Islam itu kejam. Padahal untuk melakukan suatu eksekusi hukuman, Islam itu sangat ketat sekali. Sangat ketat sekali, dan itu hampir mustahil. Misalkan ada orang berzina, dia ingin insaf, ingin tobat. Gimana? Aturan syariatnya gimana? Anjuran syariatnya gimana? Nggak usah melaporkan diri ke polisi. Nggak usah mengaku diri di hadapan pengadilan, udah. Loh, misalkan disudutkan, kamu berzina ya? Saya tidak berzina. Boleh begitu. Ya, saya ya sentuh-sentuhan dengan perempuan, itu aja. Jangan bilang-bilang berzina ya. Loh, kamu menuduh saya zina, ada saksinya tidak? Atau dibalikan gitu aja. Kamu menuduh saya zina, ada saksinya enggak? Tidak ada kan? Ya sudah. Jangan kamu nuduh saya zina. Kan selesai. Bukan berarti hal tersebut legal, tapi dia mesti insaf, mesti tobat sendiri. Jadi insaf yang tobatnya maksiat-maksiat gitu cukup urusan pribadi saja, privasi sendiri saja. Susah loh membuktikan kasus zina tuh, susah.
4 orang saksi yang adil, 4 orang saksi yang baik-baik, yang melihat langsung bahwa kelaminnya si laki-laki dimasukkan ke dalam kelaminnya perempuan. Itu kan hampir mustahil. Kalau misalkan ada orang melihat Zaid sama itu si perempuan itu masuk ke dalam kamar gelap-gelapan, ya itu tidak sah. Persaksian semacam itu dianggap gagal. Kamu kan tidak tahu ngapain di dalam kamarnya kan? Iya kan, nggak tahu, barangkali ada apa, urusannya berbeda. Susah. Satu-satunya jalan untuk bisa dihukum atas dasar hadduz zina itu mesti ngaku sendiri pelaku zinanya, mesti ngaku sendiri. Sedangkan anjuran syariatnya nggak usah ngaku. Jadi gimana? Hampir mustahil adanya hukuman semacam itu, hampir mustahil. Hukuman rajam itu hampir mustahil. Boleh dikatakan mustahil. An-nadir kal ma'dum, boleh dikatakan mustahil. Lantas kenapa mesti ada hukuman rajam dalam syariat? Paling tidak memberikan shock terapi. Awas kamu, kalau kamu berzina nih hukumannya bisa sampai rajam. Nah ini setidaknya di masyarakat memberikan shock terapi. Adapun prosesnya, proses pengadilannya begitu ketat. Jadi kalau Islam dianggap melanggar HAM itu sangat jauh sekali, terlalu jauh. Islam dianggap melanggar HAM, Islam dianggap terlalu kejam dalam menghukum, tidak juga. Karena prosesnya begitu panjang dan ketat. Disinilah waqala tahu sepekan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge iku irtakaba, tapi dalam kitab Bajuri ya sebenarnya tidak usah berbohong kalau kita dituduh berzina gitu kan, misalkan benar-benar zina, ya bukan berarti dianjurkan untuk bohong, tapi cukup ditantang balik aja atau dipakai Kanjeng Nabi itu tidak menyuruh bohong dalam hal ini menurut versi Imam Ibrahim Al-Bajuri. Man utawi sapa wong irtakaba iku nglakoni sapa man syai'an ing suwiji-wiji min hadhil qadurati, saking ikilah pira-pira kotoran, falyastatir, maka becik tutup-tutup sapa man. Ya sudah. Ketika kamu maksiat itu kan ditutupi oleh Allah. Ya udah, jangan kamu beber-beberkan, Allahnya sendiri nutupin kamu kok. Allahnya sendiri menutupin kamu ketika kamu maksiat. Kok kamunya buka-buka, membeber-beberkan? Nggak usah. Bisitrillahi kalawan tutupi Gusti Allah. Ini kalau urusannya terkait dengan hakullah. Tapi kalau urusannya dengan hakul adami, mesti kasih tahu keluarganya. Dulu saya pernah merampok di toko sana. Sekarang saya sudah insaf, tapi keadaan saya melarat. Nak, kalau kamu kaya tolong bayarin. Saya dulu pernah ngerampok di tokonya di sana tuh. Saya minta maaf sudah, tapi untuk melunasi harta yang saya rampok saya belum ada duit. Kudu mengaku. Kalau urusannya dengan hakul adami, bahkan punya utang pun mesti dia wasiat kepada anak-anaknya, keluarganya sebelum dia mati. Saya punya hutang sama si A, saya punya hutang sama si B, sama si C. Tolong kalau kalian punya harta, tolong kalau warisan ini cukup dibuatlah warisan ini buat bayar utang-utang saya. Jangan dulu kalian waris. Mestinya kan gitu. Orang mau mati tuh, jangan kemudian langsung diwaris hartanya, tapi digunakan buat melunasi kewajiban-kewajiban dia dulu. Wadhalika utawi mengkono qaulu nabi, qaulu rasul, yakni man irtakaba syai'an min hadhil qadhurat falyastatir bisitrillah, iku anak izhara fahisyati, iku setuhune ngaton-ngatonaken dosa, iku fahisyatun ukhra, iku dosa kang sejen. Semakin tambah berdosa, semakin buruk lah, semakin buruk. Jadi kalau sudah begitu ya udah. Kalau justru menimbulkan situasi tidak kondusif ya ditutup aja.
Fali rajuli moko iku kaduwe wong lanang ayah fadha utawi yen to jaga sapa rajul mempertahankan sapa rajul damahu ing nyawae rajul wa malahu lan hartae rajul alladzi yukhadhu kang dirampas apa mal zulman kelawan zalim. Ada ancaman rampasan harta kalau dia jujur, yang penting ada perampok, duit kamu ada di mana? Nanti dulu saya itu duit saya ada di laci. Sekarang saya nggak bawa apa-apa, cuma kartu ATM. Nomor PIN-nya berapa? Dikasih tahu juga ya, namanya bodoh, namanya bodoh orang. Mau dirampas kok terang-terangan. Alladzi yukhadhu kang dirampas apa mal zulman kelawan zalim wa irduhu wa irdahu lan ing harga diriye wong mau, menjaga harga diriye rajul bilisanihi kelawan lisane rajul, menjaga kelawan lisane rajul. Wa ing kana lan senajana ana sapa ikilah rajul iku kadiban iku nyatai wong kang goroh, wong kang bohong. Wa amma irdu ghairihi anapun utawi kehormatan wong sejen iku fabi ayas Allah. Moko iku kelawan yen to takon sapa wong ansiri akhihi saking rahasia sedulure wong. Ayus Allah, fabi ayus Allah moko iku kelawan yen to ditakoni sapa wong ansiri akhihi saking rahasia sedulure wong. Saudara kamu itu ngapain aja sih gini-gini, rahasianya apa? Loh, bener enggak sih kawan kamu itu begini. Tanya, ada orang tanya tentang aibnya saudara kita. Ada orang tanya-tanya tentang aib saudara kita. Falahu moko iku kaduwe wong iku ayung kira utawi yen to ingkar sapa wong hu ing ikilah sirri akhi. Ya saya enggak tahu soal saudara saya, enggak tahu. Saya enggak tahu. Wa ayusliha lan yen to mendamaikan sapa wong bainasna ini ing dalam antara wong loro. Wa ayusliha lan yen to mendamaikan sapa wong bainad darrati ing dalam antarane piro-piro madu. Istrinya bukan satu, ada dua, ada tiga. Ngucap pada istri pertama, kamulah yang paling aku cintai. Yang keloro, kamulah istriku yang paling aku sayangi. Kepada istri muda yang paling terakhir. Nah, istri terakhir ini yang paling terbaik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bawa-bawa surat Wadduha tuh kan. Yang terakhir itu lebih baik daripada yang pertama. Itu kan. Luar biasa. Kepada istri tua, pada istri pertama as-sabiqun as-sabiqun. Bagaimanapun juga generasi pertama itu yang terbaik. Kamulah yang terbaik di sisi aku. Itu kan gombal tuh kan. Sahabat Nabi yang terbaik itu kan generasi pertamanya. As-sabiqun al-awwal. Was-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun. Yang pertama, yang dahulu itulah yang mukarram. Nah, begitulah kamu mendahului istri-istri yang lain, mendahului istriku yang lain. Pada istri pertama gitu. Nah, pada istri yang kedua, tahu tidak? Nah, agama itu menyatakan khairul umur awsatuha. Yang terbaik itu yang paling tengah-tengah. Kamu kan istri yang tengah-tengah. Istri nomor 2. Digombalin aja semuanya. Nah, itulah yang makanya kamu yang paling aku sayangi, istri kedua. Kepada istri yang ketiga dia bilang lagi walal akhiratu khairul laka minal ula. Istri yang terakhir itulah yang lebih utama daripada yang pertama. Itu kan gombal itu. Fabi ayyudhira moko iku kelawan yen to ngatonaken sapa wong likuli wahidatin maring saben-saben istri siji. Anaha ing setuhune wahidah. Ahabbu iku luwih dicintai, luwih disenengi ilahi maring wong. Wa ing kanat lan lamun ana sapa imraatuhu sapa istriye wong. La tutawi iku ora lulut
ora nurut sapa imra'ahu ing wong illa biwaqtin kecuali kelawan janji layak kediru engkang ora sanggup sapa wong alaihi ing atase waqtin. Aduh, si istri ini mintanya yang bukan-bukan aja ini, minta jalan-jalan ke luar negeri misalkan. Aduh, ya udah oke lah. Kapan ini selesai musim corona kita mau kemana? Ke luar negeri ke Bangladesh, kemana? Kali-kali yang kayak aku. Ya oke lah, kamu minta ke luar negeri, oke. Kita siapkan ya, nanti habis musim corona kita let's go nanti ke luar negeri. Faya itu maka menjanjikan sapa wong ha ing istri fil hari dalam saat ini juga. Padu iya baik padu iya saja dulu. Padu asal gebrake engko. Nanti besoknya bikin alasan apa. Tatiban karena ya sekedar gawe enak likol biha kepada hatinya si istri. Daripada ngambek terus, bahaya. Ngambek terus juga. Yang penting iya aja dulu. Nanti gampang lah. Jadi Bunyamin sudah. Jadi Bunyamin. Au ya tadiru atau nyaluk maaf sapa wong ila insanin maring wong. Wa kana lan ono sapa insan iku layatibu ora lega, ora enak qalbuhu apa ati insan. Ila bi ingkari dzambin angin kelawan mengingkari dosa. Tuh, kalau misalkan minta maaf kepada seseorang, kalau kita terang-terangan kesalahan saya kepada dia, nanti marahnya luar biasa. Ya mending kita nggak usah nyebut kesalahan kita. Pokoknya aku minta maaf itu aja lah sudah. Pokoknya aku minta maaf aja. Wa ziyadati tawaddudin lan nambahi rasa senang fala baksa moko ora masalah iku maujud bihi kelawan ingkari dzambi. Walakinil haddu fihi annal kadhiba mahdhurun. Walakinil haddu tetapi utawi batasan fihi ing dalam bolehnya bohong. Iku annal kadhiba setuhune bohong iku mahdhurun. Iku diwedeni. Walaupun iku anal kizba iku mahdhurun walau sedekah kang lamun jujur sapa wong fi hadhil mawadi ing dalam ikilah pira-pira kasus tawalada maka muncul minhu saking sidik mahdhurun apa perkara kang diwedeni. Jadi kasusnya seandainya saya bersikap jujur akan timbul masalah yang lebih besar, yang lebih lebih besar dampaknya. Ya sudah kita ambil opsi yang paling mending. Bohong itu kan tidak baik, tapi kalau jujur itu justru menimbulkan perkara yang lebih buruk, ya sudah kita ambil sikap ketidakjujuran. Allahu a'lam.